Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu semangat untuk belajar, menuntut ilmu, mencari pengetahuan, dan juga mengembangkan minat dan bakatnya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar untuk materi selanjutnya, yaitu bersih itu sehat. Nah, tentu kalian sudah biasa ya di rumah, di sekolah, untuk selalu bersih-bersih lingkungan, terutama bersih-bersih diri kita sendiri, ya, bersih badan, pakaian, terutama itu ya. Untuk pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Sekarang untuk materi pada kesempatan kali ini adalah bersih itu sehat. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, anak-anak semuanya, terima kasih ya. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, karena sekarang masih sering gerimis, hujan, anginnya dingin ya. Ya, jangan hujan-hujanan. Kalau pas kebetulan tidak bisa dihindari ya nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau kalian kehujanan harus segera ganti pakaian ya. Salin. Kalau misalnya ada air hangat ya bisa mandi dengan air hangat ya, biar tidak mudah sakit. Nah, jangan lupa juga kalian harus ini ya, makan dan minum yang hangat. Ya, kalau memang pas kebetulan ada makanan yang hangat, kalian makan yang hangat-hangat ya. Minumnya juga yang hangat-hangat karena situasi masih sering dingin anginnya. Apabila kalian misalnya kalau pagi hari ya, kalian kalau mau mandi air dingin itu nggak kuat juga begitu ya, kalian mandinya dengan air hangat begitu. Nah, itu penting ya mandi pagi itu, karena mandi pagi itu akan membersihkan kotoran-kotoran dan juga akan memberikan semangat ya untuk melakukan aktivitas kembali. Di samping itu kalau kalian tidak mandi badannya bau, nah, bau ya,
ya mesti bau. Jadinya kadang tidak pede, ya minder. Nah, kalau kalian pede, teman-temannya yang nggak pede ya, karena bau. Maka dari itu kalian harus rajin mandi, jangan potok. Nah itu kalian harus rajin. Di samping untuk menjaga apa namanya kenyamanan bersama, juga kalian agar tetap sehat begitu ya, karena dengan mandi kuman-kuman nanti akan terbawa air ya, terlepas dari badan kita begitu. Jadi kuman-kumannya nanti akan apa ya hilang ya, akan bersih dari tubuh kita begitu. Itu yang kita harapkan agar bisa menjaga kesehatan kita bersama ya. Ya, anak-anak semuanya harus tetap semangat ya untuk belajar, untuk mengaji, menuntut ilmu, mengembangkan minat dan bakatnya ya. Nah, untuk kesempatan kali ini bersih itu sehat. Pelajaran 4 ya untuk kelas 1 ini ya. Nah, yang namanya kebersihan itu kalau dalam Islam juga disebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, jadi orang yang beriman diharapkan ya begitu ya, juga mau menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan pakaian dan lingkungannya. Nah, itu karena kebersihan itu sebagian dari iman ya, pinter ya semuanya begitu. Harus mau menjaga kebersihan kita, kebersihan diri, kebersihan lingkungan kita semuanya begitu ya. Termasuk baju ya, pakaian. Kalau kalian sudah pakai baju kena keringat ya harus apa ya, ganti begitu ya. Bajunya yang sudah kena keringat itu dicuci dulu. Nah, karena apa? Kalau baju yang sudah terkena keringat itu biasanya kuman itu apa ya akan mendekat begitu. Nah, kalau baju tidak segera dicuci karena sudah kena keringat, nanti banyak kuman-kumannya. Nah, maka dari itu kadangkala ada yang apa ya kena gatel-gatel itu ya badannya, kulitnya itu kadangkala itu sebab bajunya itu sudah kena keringat tidak ganti-ganti gitu ya. Nah, yang durasinya cukup lama misalnya begitu. Oleh karena itu kalian harus rajin menggantinya, rajin mencuci baju kalian ya. Kalau kalian belum mampu ya minta tolong orang tua dulu ya. Ya, atau kakak kalian, paman, bibi atau kakek dan nenek ya. Ya, kalian jangan apa ya, kalau sudah bajunya kena keringat hanya dicantolin saja, jangan begitu ya. Tapi segera dicuci karena dicantolin nanti baju itu ada keringatnya, kumannya pada datang, kemudian kalian memakainya kembali begitu belum dicuci tapi dipakai lagi. Nah, ini yang kadang menimbulkan gatal-gatal pada tubuh kita ya. Baju sudah kotor, kena keringat, dicantolin, sudah ada kuman-kuman mendekat ya. Kemudian kita pakai lagi. Nah, ini yang kadang menyebabkan gatal-gatal ya pada kulit kita ya, kadang terutama yang alergi itu ya. Nah, itu makanya harus rajin membersihkan tubuh kita ya dengan cara apa ya, anak-anak? Kalau membersihkan tubuh kita, ya pintar dengan cara mandi ya, misalnya dengan cara berwudu ya, gosok gigi itu juga penting itu ya. Ya, keramas ya menggunakan sampo begitu. Itu juga termasuk bagian dari menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, berkeramas, gosok gigi dan mandi, kemudian berwudu ya. Ya, hendak ibadah, sholat ataupun membaca Al-Qur'an, kita berwudu terlebih dahulu.
luar biasa Islam itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Setiap hari itu kita minimal sholat 5 kali dalam sehari semalam. Wah, luar biasa ya, Islam itu selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya. Ya minimal 5 kali sehari semalam itu, ya, membasuh muka, berkumur-kumur, ya. Mulut kita dibersihkan, hidung kita ya dibersihkan juga, ya, ketika wudhu itu. Luar biasa. Ini wajah kita mungkin kena debu, dalam sehari 5 kali kita cuci wajah kita. Nah, begitu ya. Tangan kita juga 5 kali minimal itu sehari semalam dicuci, ya, untuk berwudu, begitu ya. Kepala kita disejukkan, ya, mungkin sudah berpikir yang banyak, yang membutuhkan energi, ya, kepalanya mungkin sudah cukup panas, begitu ya, karena berpikir. Oleh Islam itu disejukkan, ya, didinginkan dengan diusap menggunakan air wudhu. Wah, luar biasa Islam itu, ya, sehingga kepala tetap sejuk, ya, tetap dingin. Nah, harapannya demikian. Kemudian telinga juga itu, ya, setiap kali kita berwudhu telinga itu diusap, ya. Nah, sehingga harapannya kebersihan kita akan selalu terjaga. Nah, itu ya, akan selalu terjaga karena selalu sehari semalam itu kita mengusapnya, membersihkannya. Kaki kita juga demikian. Mungkin habis jalan kemana, minimal sehari semalam itu dicuci kaki kita. Ya, alhamdulillah. Kita menjadi umat Islam, ya, yang selalu memperhatikan kebersihan. Nah, sehingga kalau orang yang memperhatikan kebersihan, ya insya Allah akan diberi kesehatan, ya, kenyamanan dalam hidup, terutama dalam bergaul, ya, dalam beribadah, ya, ketika bersama dengan orang lain jadi nyaman, tidak minder, ya, tidak malu. Nah, kalau tidak rajin mandi, tidak rajin membersihkan badan, ya nanti malu, ya, badannya bau, nggak mandi-mandi. Nah, maka dari itu kalian harus rajin membersihkan diri, ya, rajin mandi, gosok gigi, ya, sampoan, ya, kepalanya ini rambutnya disampo, ya, kasih sampo, mas biar bersih, ya. Itu ya anak-anak semuanya, karena kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Artinya berarti kebersihan sangat penting. Allah Ta'ala itu memerintahkan kita agar menjaga kebersihan, ya. Nah, ini ada seorang anak ini, ya. Ada seorang anak sedang ini, ya, mencuci kaki, ya. Misalnya habis ke kebun atau bermain dengan teman-teman, ya. Pulang, ya, sebelum masuk rumah, sebelum beraktivitas di rumah, ya, mencuci kakinya dulu. Cucinya di kaki, kakinya dicuci, ya, iya, biar bersih, sehingga kalau misalnya ada kuman yang nempel pada kaki sudah tersapu, ya, terbawa oleh air itu. Nah, ini penting, ya. Nah, ini, ya, kita itu harus mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah Allah Ta'ala itu pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nah, ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci, begitu, ya. Iya. Nah, berikutnya bersuci, arti bersuci. Bersuci menghilangkan kotoran. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Nah, ini, kalau kita mau sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dan suci, ya.
bersih dari kotoran biar nyaman, ya, suci memang itu syaratnya. Syarat untuk menjalankan ibadah sholat itu harus suci badan, pakaian, dan tempatnya. Kalau sujud, ya tidak sujud pada kotoran begitu ya. Nah, kita tangannya tidak menempel pada kotoran, kaki yang untuk berdiri, ya itu tidak menempel pada kotoran begitu ya. Oleh karena itu kita semuanya harus mau membersihkan tempat ibadah kita, ya musola, masjid, atau pesolatan di rumah kita, begitu ya harus kita mau membersihkannya, kita bersihkan, ya kita sucikan. Itu demikian karena memang syaratnya, syarat sahnya sholat itu salah satunya itu suci dari najis ya. Dan kita pakaian dan tempat harus suci. Nah, maka dari itu kalian juga harus mau membersihkannya ya. Ya, membantu kedua orang tua membersihkan tempat sholat, membersihkan rumah kalian agar menjadi nyaman, aman, dan juga kalau mau untuk ibadah jadi ibadahnya itu sah begitu ya, karena suci begitu. Jangan sampai kalau ada kotoran ayam, ya kotoran kambing dan lain sebagainya ya, atau kucing ya, itu dibiarkan saja. Kalau misalnya ada ayam buang kotoran di rumah kalian ya harus kalian bersihkan begitu ya. Jadi nanti rumahnya nyaman ya, kalau bersih suci jadi nyaman untuk ditinggali. Tapi kalau ada kotoran ayam dibiarkan saja sampai kering, wah ya, kalau misalnya kalian jalan menginjak kotoran itu aduh ya. Ya, maka dari itu harus dibersihkan, ya, disucikan ya. Kalau misalnya bersih dan suci jadi nyaman ya untuk kita tinggali rumah kita begitu ya. Bersuci dengan air. Yuk kita baca yuk. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Nah, pinter ya. Ya, bersuci itu dengan air. Ketika kalian mau membersihkan, nah, ketika kalian buang air ya, air kecil ataupun air besar, kalian bersucinya dengan air ya, dengan air yang mengalir yang bersih suci. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu ya, boleh dengan benda yang lainnya yang keras, yang kering, yang bersih ya, yang ada di alam luar sana ya. Misalnya kayu ya, kayu yang kering, yang bersih ya, itu boleh digunakan untuk bersuci kalau tidak ada air. Atau yang lainnya mungkin di hutan-hutan itu ya, kalau tidak menemukan air, kalian boleh bersucinya dengan daun misalnya ya, daun yang kering, yang bersih begitu. Nah, itu ya ada beberapa benda-benda yang ada di alam ini, apabila tidak ada air boleh digunakan juga untuk bersuci ya. Khususnya setelah buang air ya, setelah buang air kecil ataupun air besar. Itu begitu ya anaknya, yang disebut istinja atau cebok. Nah, kalau kalian buang air harus cebok ya. Jangan sampai tidak cebok ya, bau ya, kotor ya. Itu juga air air kecil ataupun air besar ya. Itu termasuk najis ya. Nah, maka dari itu kalau kalian buang air kecil atau air besar harus bersuci, dibersihkan, harus cebok. Nah, jangan sampai nggak cebok ini ya, anak-anak semuanya ya, baik yang laki-laki maupun perempuan ya, semuanya harus mau bersuci, ya, harus mau bersuci, harus mau menjaga diri dari kotoran ya, badannya harus dibersihkan, begitu, harus mau bersuci ya, cebok ya. Macam-macam bersuci, nah, mandi, badan kotor harus mandi,
dengan mandi kita bersih dan sehat ya. Nah, seperti tadi ya Pak Guru sampaikan ya. Kalian harus mandi minimal sehari sekali lah ya, di pagi hari. Itu sangat penting. Nah, kalau mandi itu badan jadi bersih, sehat, segar. Untuk aktivitas jadi semangat. Begitu. Untuk belajar jadi semangat. Nah, beda kalau kalian nggak mandi. Sampai ke sekolahan misalnya ya, wah kalian males ya, masih hawanya ngantuk-ngantuk begitu ya. Apalagi bau, waduh, jadi minder ya, tidak tidak percaya diri ya untuk bersama teman-teman karena badannya bau begitu ya. Nah, maka dari itu harus mandi ya, harus membersihkan diri biar pede ya, biar tidak minder. Nah, itu begitu, itu penting. Nah, ini kemudian istinja. Istinja itu artinya membersihkan kotoran ya atau cebok setelah buang air kecil atau besar ya, air kecil atau air besar. Kalian harus istinja kalau setelah selesai buang air kecil, setelah pipis kalian cebok ya, ini ya istinja cebok. Nah, ini. Ketika kalian habis buang air besar juga harus cebok. Nah, jangan sampai nggak cebok ya, bau kotor ya, nggak boleh. Nah, harus mau membersihkan diri. Nah, kemudian sikapku. Yuk baca yuk. Aku harus membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat. Bisa baca ya? Iya, pinter semuanya. Nah ini ya, badan, pakaian, dan tempat sholat harus dibersihkan. Ya, anak-anak semua ya. Berikutnya, ayo kerjakan. Sebutkan macam-macam bersuci. Nah tadi ya, kalian sudah belajar bersama dengan Pak Guru tadi ya. Macam-macam bersuci. Ya kalian tulis di buku tulis kalian ini ya. Nah ini macam-macam bersuci ini. Kalian nanti tulis di buku tulis kalian, jangan lupa ya. Ya. Dari sini, dari atas ini. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Kemudian tulis ini macam-macamnya. Macam-macam bersuci. Mandi, badan kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Istinja, istinja membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau air besar. Ini kalian tulis di buku tulis ya. Ya harus mau ya, biar kalian jadi lebih lancar lagi menulisnya ya, lebih bagus tulisannya, lebih rapih ya. Kalau sering menulis nanti jadi tambah bagus tulisannya. Nah lagi pula dengan banyak menulis itu nanti banyak pengetahuannya, banyak mendapatkan ilmu nanti ya, karena pengikat ilmu ya pada tulisan itu. Kalau namanya akal kita ini ya, akal kita, pikiran kita, kemampuan otak kita itu, yang namanya otak itu bisa lupa ya. Nah, kalau lupa apabila ada tulisan, kita bisa membuka tulisannya. Tapi kalau tidak ada tulisannya, kita sudah lupa, ya selesai ya. Iya, maka dari itu kita budayakan untuk mau menulis ya, harus mau menulis semuanya begitu. Walaupun sekarang sudah zaman teknologi canggih ya. Iya, pakai HP ya, direkam nanti sudah bisa muncul tulisannya. Sekarang luar biasa ya. Tapi walaupun begitu, tetap kalau kalian itu punya kemampuan untuk menulis, itu akan lebih baik ya, akan lebih ada nilai tambahnya ya, karena itu sebuah kemampuan yang pasti akan ada manfaatnya gitu ya. Ya baiklah anak-anak semuanya, nanti apabila kalian itu mendapatkan kesulitan dalam belajar, kalian boleh bertanya pada Pak Guru-guru ya.
Ya, boleh bertanya pada bapak ibu kalian di rumah, atau kakak, atau paman bibi, atau juga kakek nenek di rumah. Ya, begitu ya. Tetap semangat untuk belajar. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca surah Al-Asr bersama. Yuk, bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semuanya atas kebersamaan untuk belajar pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang mungkin ketika pembelajaran telah ditentukan waktunya, ternyata belum bisa karena sinyal atau karena perangkat HP-nya yang belum siap, atau mungkin ada kendala pakai data ya barangkali ya. Nah, kalian tidak boleh putus asa ya, tetap harus semangat. Video-videonya Pak Guru ini bisa diakses kapan saja ya, setelah Pak Guru membuka pelajaran, nanti bisa diakses sesuai dengan saat kalian itu bisa mengaksesnya. Jadi jangan putus asa ya. Ya, semuanya begitu, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Guru cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.